Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan atas laporan terhadap saudara Gary tentang pemindahan uang pada waktu itu dan tentang pengakuan dia sebagai lawyer. Untuk selanjutnya mungkin bisa diterangkan oleh saudara Yaldi. Ya. Oke, kita hari ini dari tim pembela kaum lemah Agus ya hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penipuan pasal 378 yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra ya di Bank BCA Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang dimana Gary Julian telah melakukan penipuan dengan mengiming-imingi Agus agar nanti dananya 1,3 miliar itu dititipkan dan dibulatkan di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Setelah Agus mentransfer memindahkan dana tersebut, Gary Julian tidak memenuhi janji-janjinya yang akan melakukan pengobatan peruntukan matanya. Uang ini kan untuk digunakan pengobatan mata ya awalnya, tapi ini berubah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Seperti ada indikasi yang nantinya ya akan diduga akan diterima oleh penerima manfaat lain, yaitu korban bencana alam gitu. Bang, terkait Agus sudah melaporkan 4 nama nih karena kasus penggelapan gitu. Terus salah satunya ada inisial nama Abang DS gitu. Gimana nih ya Bang? DS mungkin atas unsur penggelapan. DS yang lain kali ya. DS kan banyak. Ada Dewi Sandra kan? Iya kan banyak. Iya kan, maaf ya, gue nggak benar. Ada Dodi Suprapto misalnya, nama siapa gitu. Tapi bang terkait kemarin postingan Kak Novi merasa tersudutkan karena rekaman audio sempat bocor itu Bang, karena 5 orang itu gimana tuh Bang? Ngerti masalah begitu. Saya bicara menurut analisa yang saya punya dan itu sudah saya laporkan polisi. Kalau ada yang tersinggung, ngapain tersinggung sih kalau bukan lu? Ya, Agus ngerasa kecewa nggak sih sama Densu? Maksudnya dia kan juga yang inisiasi gitu untuk uang itu dialokasikan ke NTT gitu sama Novi gitu. Kecewa banget. Ada pesan nggak sih Gus mungkin buat Densu gitu dari Agus apa? Paling janji-janji manisnya dulu kemana dibagi sih. Apa janji manis yang Agus ingat? Biar dipakai seluruh makanya nggak bakalan kalaupun dipakai sama si Nabi saya yang menggantikan, tapi sekarang dia sendiri yang membuat seperti itu. Karena kita punya konsisten lah gitu. Nggak ada komunikasi malah sebelumnya sama Agus. Nggak ada komunikasi sama sekali. Manusia yang nggak tahu diri ini katanya kecewa sama Bang Densu. Dia bilang Bang Densu mengingkari janji-janji manisnya. Hah, janji manis kayak judul lagu. Asal lo tahu nih Gus, uang itu nggak pernah dipakai sepeser pun sama Tenopi. Jadi Bang Densu nggak perlu memenuhi janjinya ke lu, ya. Ingat. Dan asal lu tahu nih, sekelas Ricky Sitohang, Bapak Jenderal ya, yang kemarin di rumah duka mengklarifikasi dia mengundurkan diri menjadi pengacaranya Tenopi. Tapi dia tidak berpihak ke lo. Hah? Paham lo? Dia jijik sama tingkah laku lo. Muak sama tingkah laku lo. Denger tuh. Kuping lo gak kesiram air keras juga kan? Bisa denger kan lo? Mata boleh lo gak bisa lihat. Tapi kalau duit lo bisa lihat. Kuping lo bisa denger kan? Hati lo gak kesiram kan sama air keras? Bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar kan Gus? Banyak bacot lo. Gus, tapi sempat kaget gak sih kalau dana itu balikan ke NTT? Dengar? Ya ada. Kaget dong, aneh aja gitu kok bisa gitu. Tidak ada persetujuan dari pihak kita juga bisanya melakukan hal seperti itu. Berarti kan itu udah nggak ada moralnya gitu aja sih. Berarti ibaratnya pengennya ada persetujuan dari pihak Agus Ada juga komunikasi ya? lah ya. Udah pastilah gitu. Intinya mereka itu ya harus kembalikan uang Agus segera. Kalau tidak, proses hukum akan menanti. Mas Agus gimana? Mas Agus? Ada yang mau disampaikan? Ya intinya itu aja sih, jangan mempermainkan orang sakit aja udah gitu. Jangan diputar-putar sana sampai sini sampai luka kering. Habis itu dengan alasan nanti lukanya udah sembuh, uangnya mau dialihkan ke yang lain. Ini kan awalnya dana 1,3 miliar ini kan objeknya kan untuk Agus, pengobatan mata Agus, penyembuhan matanya Agus. Tapi berubahlah untuk penerima manfaat lain, korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Artinya apa? Di sini telah terjadi pengalihan dana tanpa persetujuannya Agus. Itu seharusnya uang tersebut milik Agus. Donatur yang memberikan uang sumbangan secara langsung kepada Agus ya.
itu adalah miliknya Agus dan beralihlah kepada yayasan. Artinya yayasan ini telah terjadi suatu tindak pidana penggelapan yang mengambil miliknya uang Agus dan dialihkan lagi kepada uangnya dan beralih lagi kepada korban bencana alam NTT, padahal tidak ada hubungan sama sekali. Lebih baik Agus menerima uang ini karena Agus sangat membutuhkan sekali. Objeknya kan Agus untuk pengobatan mata Agus, bukan untuk korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Uang itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT. Agus sangat tidak terima. Kami pun sebagai kuasa hukum Agus pun tidak terima. Karena sekali lagi merasa saya seperti disakiti gitu loh. Uang ini awalnya dimasukkan ke rekening Agus untuk membantu Agus, tiba-tiba kok diserahkan ke orang lain. Padahal di Kemensos sudah diceritakan kan, dijelaskan Kemensos, seandainya uang donasi ini pun tidak untuk Agus, akan diserahkan sesama disabilitas mata buta, bukan untuk bencana lain begitu. Gus, sebelumnya mungkin dari pihaknya Densu gitu, sebelum adanya uang itu, memutuskan untuk uang itu dialokasikan, udah ada komunikasi nggak Kak? Tidak ada. Kecewa nggak Gus mungkin dengan keputusan itu Gus? Ya kecewa sih, pasti kecewa ya. Nah, kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus, sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus. Gua mendapati sebuah video Densu yang sepertinya terkesan ada kendala ketika ingin menyalurkan uang donasi di NTT ini gitu ya. Lalu akhirnya gua menelpon Densu, gua tanyakan apakah ada kendala dalam proses menyalurkan uang donasi tersebut. Densu menceritakan semuanya, oke? Gue cuma mau ingatkan kepada teman-teman yang ada dimanapun Anda berada, saya mau ingatkan gitu ya, tolong saat ini Densu fokus untuk menyalurkan donasi. Saat ini Densu sedang ingin menyelesaikan kisru donasi tersebut agar tidak berlarut-larut. Ini adalah sebuah itikat yang sangat luar biasa, itikat yang baik. Semangatnya Densu harus kita dukung, harus kita doakan, harus kita acungin jempol. Jadi kalau ada pihak internal yang jelas-jelas di dalam podcast sudah sepakat, tolong jangan membuat keadaan menjadi ribet. Jangan membuat keadaan jadi terhalang-halang gitu ya. Intinya jangan jadikan kisru donasi ini untuk kepentingan pamor pribadi. Jangan jadikan kisru donasi ini sebagai alat untuk memanage keviralan sehingga persoalan ini menjadi semakin panjang dan hanya menguntungkan sejumlah pihak. Begitu, oke teman-teman. Parah ya guys, Agus sekarang sepertinya merasa semakin besar kepala. Apalagi banyak wartawan dan juga media yang mendatanginya dan meminta pendapatnya terkait uang donasinya yang dialihkan ke NTT. Bahkan pihak kuasa hukum Agus juga mengatakan bahwa dia sudah melayangkan somasi kepada Bang Densu, Gary, dan juga beberapa orang yang terlibat untuk mengembalikan yang katanya uang Agus. Nah guys, enak banget ya jadi Agus, nggak kerja, nggak apa, tiba-tiba ngeklaim kalau uang 1,3 M itu adalah uang miliknya. Padahal jelas itu adalah uang dari donatur yang diberikan untuk donasi. Nah, kalaupun sekarang para donatur setuju uang donasi tersebut dialihkan ke NTT, nah Agus bisa apa? Toh uang itu juga bukan hak Agus dan bukan didapatkan dengan jeripaya Agus. Nah guys, bagaimana nih guys menurut pendapat kalian? Makin kesini Agus ini makin menjadi-jadi. Bagaimana kalian menanggapi hal tersebut guys? Silahkan tinggalkan komentar dan pendapat kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.